Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas tentang Allah Islam yang reseh. Ini merupakan bagian yang pertama. Jadi ada bagian-bagian lain juga yang dimana semuanya dengan tema yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang reseh. Sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasinya, dan mohon video ini di-share agar semakin banyak orang mendapatkan pencerahan. Salah satu indikasi bahwa Allah Islam itu reseh dapat kita temui dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalimatnya sebagai berikut. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Itu angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Umat Islam percaya apa yang tertulis ini diyakini sebagai kalimat Allah yang diucapkan Allah kepada Muhammad. Ya, jadi artinya kalimat di atas itu disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad. Umat Islam percaya hanya Muhammad satu-satunya penerima wahyu Allah. Nah, jadi kalimat Allah di atas itu bisa dipahami sebagai berikut. Jadi pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia mendengar celoteh orang Yahudi dan orang Nasrani bahwa hanya orang Yahudi dan orang Nasrani saja yang masuk surga, sedangkan yang lain tidak. Nah, kalau tidak masuk surga itu artinya masuk neraka. Lalu Allah mengatakan kepada Muhammad, ya, Muhammad, orang Yahudi, orang Nasrani mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Jangan dengar mereka, itu angan-angan mereka. Katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah buktimu, bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Nah, kurang lebih seperti itu, ya, seperti itu latar belakangnya. Ya. Jadi kalimat ini sangat menarik, ya, sangat menarik. Mengapa kalimat ini menarik? Karena itu tadi, secara umum mau menampilkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang reseh. Reseh itu ya orang yang suka, yang nggak punya kerjaan, sibuk mencampuri urusan orang lain, perkara-perkara orang lain. Ya. Nah, jadi dari kalimat Allah ini kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah benar ya orang Yahudi dan orang Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani? Itu apakah benar ada orang Yahudi, orang Nasrani berkata demikian? Jangan-jangan itu hanya imajinasi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jangan-jangan itu hanya halusinasi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Gitu. Jadi ini, benarkah orang Yahudi dan orang Nasrani berkata demikian? Saya pribadi sangat meragukan hal tersebut. Nah, pertanyaan yang berikut, jika memang benar, orang Yahudi dan Nasrani mana yang berkata demikian? Apakah orang Yahudi yang awam ataukah orang Yahudi yang benar-benar paham tentang ajaran agama? Ya, jadi kan orang Yahudi itu kan ada kelompok awam biasa, ada ahli Taurat, ada kaum Farisi, ya kan? Orang Nasrani juga demikian, ada awam, ada biarawan, ada pastornya. Nah, dari mana? Yang mana yang berkata demikian? Saya dapat dipastikan, ya, mungkin Allah sendiri tidak tahu, tidak paham itu.
Jadi hanya pukul rata saja. Jadi seakan-akan ini hendak menegaskan imajinasi, ya, atau halusinasi Allah. Seolah-olah orang Yahudi atau orang Nasrani ini berkata demikian. Gitu. Pertanyaan lain yang bisa kita ajukan adalah, apakah perkataan tidak akan masuk ke surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani itu dikatakan bersamaan atau terpisah? Itu. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin seorang Yahudi dia mengatakan, berkata tidak akan masuk ke surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Tidak mungkin orang Nasrani pada zaman itu berkata tidak akan masuk ke surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Tidak mungkin. Orang Nasrani dia akan berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Orang Yahudi juga demikian, tanpa Nasraninya. Logikanya seperti itu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah ini diucapkan bersamaan atau terpisah? Itu. Nah, ini tidak jelas. Dalam ayat berikutnya, ayat 112, ayat 113, atau ayat 110, ayat 109, tidak dijelaskan latar belakangnya. Ya. Jadi ini sekaligus menegaskan Al-Quran itu adalah kitab yang tidak jelas, yang hanya menampilkan Allah yang sibuk mencampuri perkara orang lain, Allah yang reseh. Itu. Pertanyaan lain yang bisa kita ajukan, bukankah umat Islam pun berkata demikian, bahwa tidak akan masuk ke surga kecuali umat Islam, orang Islam? Karena Allah sendiri sudah berkata, orang kafir yang bukan Islam itu masuk neraka, bahan bakar neraka. Nah, jadi ini agak aneh, ya, ngomongi orang lain begini, tetapi dia juga melakukan hal yang sama. Nah, dari pemaparan di atas, kita dapat ambil beberapa kesimpulan logis, ya. Yang pertama, tampak jelas Allah Islam ini sibuk menanggapi celoteh remeh orang yang tidak jelas. Itu. Bukannya sibuk membenahi akhlak umatnya, tetapi sibuk menanggapi celoteh remeh orang yang tidak jelas juntrungannya. Inilah Allah Islam. Poin yang kedua, kesimpulan kedua, Allah bisa bicara tapi tanpa bukti. Ini Allah yang tidak bertanggung jawab. Ya. Itu. Kita tidak jelas apakah yang mengucap ini orang Yahudi mana, tidak jelas. Dia hanya asal sebut. Ya, asal sebut tanpa bisa membuktikannya. Poin yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala ini tukang fitnah. Ya kan, berbicara tanpa dasar. Sejalan dengan itu, ya bisa dikatakan Allah Islam ini Allah yang cemburu, iri hati. Dia komentari orang Nasrani dan orang Yahudi hanya masuk surga, lalu dia itu salahkan. Tapi dia buat pernyataan untuk umatnya, hanya Islam yang masuk surga. Inilah Allah yang cemburu. Nah, jadi ini 4 poin kesimpulan logis dari pembahasan kita sebelumnya. Nah, dari 4 poin ini kita dapat mengatakan bahwa benarkah Al-Quran itu wahyu Allah? Demikianlah studi kita kali ini. Sekian dan terima kasih.